Halo, Rizky Surasaki di sini, kostum maker dari Solo. Salam kenal. Halo Kak Rizky Surasaki, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Japanholic Solo Raya. Oke, kali ini kan kita mau bahas soal kostum maker ya. Untuk Kak Rizky Surasaki sendiri, silahkan diceritakan tepatnya kapan sih tertarik untuk bikin kostum cosplay? Dari saya pribadi, untuk tertarik dari segi kostum itu, kalau untuk cosplaynya mulai dari 2008-2009. Cuma untuk pembuatan menjadi maker itu saya mulai dari 2013-14. Itu kan awalnya cuma kayak coba-coba bikin kostum sendiri buat ikut lomba gitu. Terus tapi lama-lama kok kayak disemangatin, ayo bikin buat ini sekalian komis gitu, buat orderan ya sekalian aja dibikin gitu. Jadinya kan sampai sekarang ya keterusan gitu untuk bikin terus, pede buat bikin buat customer gitu ya. Untuk sampai sekarang jadi ini buka jadi kostum maker kayak gitu. Awal mula kostum yang dibikin apa ya Kak ya? Dulu pertama kali itu dari untuk pertama kali mulai atau pas buat workshop? Untuk pertama kali bikin? Pertama kali untuk bikin sendiri dulu jadi Deka Ranger, Deka Break. Itu kayak dari Tokusatsu Sentai Deka Ranger, 6 membernya itu kalau series SPD-nya Omega Ranger warna putih. Jadi untuk apa sih namanya? Ya buat perform terus nyoba-nyoba bikin Kamen Rider. Pertama kali tuh bikin OS yang Tatoba, ininya kostumnya itu untuk yang dipakai sendiri yang dipakai ya? Sendiri ya. Kalau untuk yang first order itu dulu pertama kali bikin Kamen Rider Skull sama Kamen Rider Double. Itu ya pertama kali masuk orderan langsung itu nerima yang tadi itu dua itu tadi. Ini Kak, untuk tadi kan dibilang pertama kali nerima order itu kan langsung ya Kamen Rider itu kan kostum armor itu. Itu dari mana sih tingkat kepercayaan dirinya ketika memulai memutuskan untuk oke, aku udah ready untuk nerima order nih, skillku udah mumpuni kayak gitu. Ya kalau untuk pertama kali untuk mulai PD-nya itu pas ngelihat detail dari segi shapingnya, terus volumenya itu udah kelihatan, wah ini udah berbentuk, terus polanya juga udah mulai kelihatan bundar, terus ya jadi bervolume lah intinya, ada shaping itu udah mulai pede ya, baru mulai ini bikin untuk orderan. Pas dilihat kan wah volumenya udah bagus, cobalah sekali-sekali itu. Ternyata kan ada yang percaya, yang awalnya cuma nyoba-nyoba sih, jadi kan kayak lihat, mau tes dulu ininya bagus apa enggak, nanti prospeknya ke depannya kalau misalnya bagus aku mau order lagi. Ternyata ya balik lagi sampai sekarang, alhamdulillah kayak gitu. Kalau untuk kostum yang dibikin sendiri itu tahun berapa? Kemudian first order nerima orderan ya, pesanan dari orang itu tahun berapa? Kalau first untuk bikin sendiri, dipakai sendiri itu 2013-14 untuk yang armor loh ya maksudnya. Kalau untuk yang orderan itu ya sama 2014. Jadi awal buka itu langsung nyoba bikin. Delalah ada ya, itu teman sendiri sih, jadi tetangga itu kayak nyoba bikin gini mas, terus kok udah mulai pede, tak foto masukin Facebook. Dulu kan masih Facebook kan ya, jadi bikin ya udah di post, terus kok wah ini garapannya udah mulai bagus, halus, coba ini lagi dipromosiin di Facebook lah. Masuklah ke grup-grup kayak marketplace atau grup-grup yang di Facebook itu fanpage untuk penjualan kostum Kamen Rider atau armor dan lain-lain. Tak coba masukin sana, sampai sekarang jalan alhamdulillah. Oke, untuk kendalanya sendiri yang dialami apa nih Kak? Mungkin pertama kendala teknis dulu ya, kayak tingkat kesulitan dan lain sebagainya. Terus kemudian apakah sempat juga misalnya dari segi daya beli? Kan pada saat itu beda dengan sekarang ya. Ya zaman dulu itu kan mungkin orang masih ini apa sih kayak gini kok harganya segini ya gitu. Kalau untuk kendala sih dari yang tahun ke tahun ya, mulai dari awal buka, kendala itu pertama dari manajemennya. Jadi manajemen waktu, terus nyusun bahan atau gimana habisnya seberapa, terus nanti ya intinya manajemen semuanya di workshop jadi susah karena saya kan kerjain sendiri semua. Terus
Kalau untuk apa ya, untuk kayak model Kamen Rider atau Super Sentai itu kan harus ada inner suite. Nah inner suite itu dulu saya pernah punya penjahit, cuma kan ya kayak cocok-cocokan gitulah. Jadi intinya masih nyari yang paling bagus, dan sekarang alhamdulillah udah dapat yang bagus, udah cocok. Dia bisa jahit kulit, bisa jahit kain, jadi kan kendalanya nggak ada kalau untuk sekarang. Cuma ada sih satu, masih nyari orang buat yang bisa bantu-bantu, karena saya kan dari dulu kerjanya sendiri tau, jadi nggak sempet lah kayak gimana orderan nerima sebulan ada 5 misal gitu, tahu-tahu minta deadline-nya barengan semua 2 bulan. Nah kan otomatis nyicilnya dikit-dikit, dan itu pun kadang ada yang telat atau gimana, soalnya kan untuk pengerjaan pasti ada kendala, gimana maksudnya ada hujan atau gimana, itu kan nanti pas ngecat dia ngembun atau gimana kan, jadi apa ya, ngecatnya jadi ketunda gitu ya, kendalanya juga di situ. Butuh asisten ya. Iya butuh asisten. Oke, lanjut ya kak ya. Lanjut. Untuk range harga nih, kira-kira kalau pesen kostum di tempatnya Kak Rizky, range harganya dari berapa sampai berapa ya? Untuk range harga, ini ngomongin yang dari Pesanan, pertama, orderan, yang pertama kali atau sampai Nggak dari apa-apa, sekarang? mungkin sekarang dulu, Sekarang terus dulu ya? bisa abis itu diceritakan range kalau dulu itu harganya cuman sekian, sekarang naik gara-gara apa gitu. Iya, iya. Kalau untuk range harga, kalau dari saya itu kan untuk range harga itu kalau dari saya sekarang tuh dari 1,8 sampai 2,5, tapi tergantung dari detail dan tingkat kesulitannya juga. Soalnya kan dari segi bahan, terus ketebalannya dan warna-warna dan lainnya, detailnya juga kan pasti beda-beda toh. Jadi kan nggak mungkin juga harga 1,8 tapi detailnya ini kan nggak mungkin juga kan, karena pengeluaran bahan juga banyak. Jadi dilihat dari segi ininya juga sih. Cuman kalau untuk kayak segi kostum monster atau gimana itu biasanya saya bisa lebih dari 2,5, tapi itu jarang juga sih, karena kan kalau saya prinsipnya tuh murah yang penting rame gitu aja sih. Kalau untuk yang pertama dulu itu kan awal buka dari 2014 itu saya mulai buka harga itu dari 1 juta sampai maksimal 1,5, karena kan dulu bahan juga belum ada yang mahal semahal sekarang lah, intinya kan masih murah-murah semua, jadi kan pengeluaran dan pendapatan pun ya masih bisa diatur lah, jadi nggak banyak. Kalau ngomongin tombok sih pasti ada tomboknya juga, karena ada kesalahan atau gimana prototipenya dulu tuh kan pasti diulang lagi, salah lagi, terus jadi pendapatannya sedikit. Jadi dulu tuh mulai dari 1 juta sampai 1,5, dan karena kenaikan bahan juga semuanya pada naik parah, sekarang mulai dari 1,8 sampai 2,5 kayak gitu. Karena ada kenaikan harga bahan baku, Iya. makanya terpaksanya juga dinaikkan juga. Oke, baiklah. Sekarang lebih ke jumlah pesanan per bulan. Kalau dibandingkan dulu nih, zaman dulu sebelum pandemi dan setelah pandemi itu ada perbedaan nggak sih? Kalau diomongin jumlah pesanan sih sebelum pandemi dan sesudah itu drastis banget beda Mbak. Soalnya kan pas pandemi itu pesanan kostum ya rata-rata paling cuma untuk hobi atau pengen punya toh, paling cuma masuk 1 atau 2. Cuma untuk sekarang tuh pas setelah pandemi udah mereda, jadi banyak event itu rata-rata tuh langsung masuk sebulan itu, kadang ada yang udah mesen 2, ada 3. Nah itu kan kendalanya ya di situ, banyak yang mesen, saya kerjain sendiri, ya udah wis kebut-kebutan bareng-bareng, ujung-ujungnya tipes. Ya gitu. Butuh asisten itu. Butuh asisten tetap. Oke, tapi kalau dibandingkan animonya berarti sebenarnya terjadi peningkatan pasca pandemi ya? Iya, kalau hitungannya sih naik turun Mbak. Jadi pas awal buka itu kan udah mulai banyak yang percaya. 2016-an atau 17-an itu udah mulai meningkat. Jadi kan kadang sebulan nerima 5 itu sering kayak gitu. Jadi tapi kan apa ya namanya, dikerjainnya santai, jadi kan event nggak kayak sekarang kan seminggu sekali ada, kadang ada tabrakan apa gimana. Jadi itu hitungannya walaupun ada 5 pun deadline-nya tuh nggak mepet-mepet, jadi masih bisa dikejar lah. Cuma pas pandemi langsung anjlok gitu hitungannya, yang mesen cuma 1, 2 ya nggak apa-apa, alhamdulillah masih ada rezeki buat bertahan hidup gitu kan. Nah terus pandemi mereda langsung naik lagi, hitungannya kayak jadi udah naik terjun bebas naik lagi kayak gitulah. Nah, fluktuatif ya. Iya. Jadi berawal dari hobi terus nyoba-nyoba, kemudian akhirnya bisa jadi cosmaker ya. Iya benar. Oke Kak, untuk bisa mendapatkan trust dari pelanggan, dari teman-teman yang ingin bikin kostum ke kakak nih,
tipsnya apa sih biar pelanggan tuh balik lagi dan juga ya percayalah, selain kualitas, mungkin dari kualitas dulu ya diceritakan, habis itu baru diceritakan soal servis ke pelanggannya. Customer ya. Kalau untuk kepercayaan sih mungkin dari segi pembuatan pertama ya Mbak ya. Jadi kok menyebut Mbak sih? Enggak apa-apa. Tadi udah terlanjur kok, enggak apa-apa, gitu. santai aja. Oh ya, jadi kalau untuk nyari kepercayaan dari segi kualitas itu pembuatannya kan harus lebih ini lagi kan, diperhatikan lagi. Jadi tingkat kemiripan dari gambar misal seperti itu ya kita bikin semaksimal mungkin kayak gitu. Jadi shape-nya misal tingkat ketebalan itu seberapa di gambar itu kita bikin juga seperti demikian. Cuma kan dilihat juga mampu apa enggak. Jadi kan misal kalau enggak mampu ya kita tanya-tanya dulu. Jadi kayak ada customer yang minta, Mas ininya nanti digini dong, ditambahin gini. Oke, kita turutin. Jadi kan hati customer kan kayak wah ini maker dimintain aneh-aneh mau. Jadi kan diturutin gitu, lama-lama dilihat oh prospeknya juga bagus, pas jadi hasilnya kayak gini ya. Terus kalau dari ininya ya kita turutin aja. Jadi dia mintanya kayak gini, misalkan ada customer yang minta, Mas bisa nggak lampunya dinyalain gitu. Biasa itu emang bunyi sendiri. Jadi kayak customer yang minta, Mas bisa nggak kostumnya dinyalain? Bisa. Jadi kita tinggal bikin, nah kan nyala. Dan jadi kan dia bilang wah ternyata bisa ada servis tambahan ininya juga. Terus jadi kan dia mikirnya wah ternyata Masnya ini makernya bisa yang kayak gini, bikin kayak gini. Terus untuk pertahanin biar dia percaya lagi, kita dari segi komunikasi ya harus bikin senyaman mungkin customernya. Jadi kalau misal ada Mas tolong dong revisi ininya diginiin ya, turutin. Asalkan kalau misal revisinya tuh bukan dalam hal pas udah dateng delalah dipakai sama dia terus sobek sama dia sendiri, nah itu jangan. Maksudnya jangan diturutin, maksudnya itu kan kerusakan karena dia sendiri. Kalau misal kayak dari segi kita, misal ada pas lagi bikin tahu-tahu ada yang kita kurang 1 mili atau gimana itu kurang dimiringin, nah kita turutin kayak gitu. Jadi biar bisa bikin customer kan wah makernya ini mau dibikin sesuai dengan yang customer pengenin. Nah jadinya kan lama-lama oh seneng juga ya sama ini maker, harganya juga murah, pelayanannya bagus. Dan kalau untuk waktu itu manajemen waktunya yang paling utama sih. Jadi kan kita misal event bulan Desember misal buat tahun baru, tapi customernya itu minta pas tanggal 10 Desembernya atau 15 Desembernya. Kalau emang bisa ngerjain, nggak ada deadline yang lain ya nggak apa-apa, monggo dikerjain sampai sejadinya. Tapi kalau emang nggak bisa ya mending ditolak. Soalnya kan daripada kalau misal kita udah oke Mas kita bisa, ada kendala kayak saya punggung kejepit lah, punggung keseleo apa gimana, kan jadi nggak bisa kerja atau ujung-ujungnya molor waktunya. Terus pas udah mendekati deadline uber-uberan, ada yang nanti kostumnya detailnya meleset, terus catnya belepotan atau gimana, itu kan customer jadi nggak seneng juga. Ya emang bisa kekejar sampai deadline-nya, tapi kan ada minusnya pasti karena kita ngerjain buru-buru, lem-lemannya nggak kenceng, catnya belepot atau gimana, miring-miring, detailnya nggak jelas ya kan. Itu juga, itu maksudnya itu tuh jadi minusnya kita buat maker. Jadi kan makernya kan kelihatan ngerjainnya asal-asalan walaupun cepet jadi, ya jangan kayak gitu. Hitungannya kan kita maker ya kasih kepercayaan kita buat ke customer gitu kan. Jadi biar customer juga percaya sama kita dan pasti nanti balik lagi gitu. Oke. Cerita dong Kak untuk kostum-kostum yang pernah dibuat ya. Tingkat kesulitan itu kostum apa yang paling sulit, kemudian kostum apa yang paling mahal harganya, kemudian kostum yang pengerjaannya lama dan pengerjaannya sebentar itu apa? Kalau kostum yang pernah dibuat banyak banget. Apa aja ya? Rata-rata sih kalau saya kan memang tokusatsu maker, jadi lebih tepatnya tuh ngefokusin ke tokusatsu. Jadi kayak Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman itu kan jadi fokus ke sana. Kalau untuk banyaknya tuh lebih banyak ke Kamen Rider. Jadi kadang ada yang mesen Kamen Rider Kuga atau Kamen Rider kayak gini OS atau Drive, Zio, itu kan pasti ada yang ini Deno. Jadi modelnya tuh nggak pasti sih Mbak. Kalau untuk banyaknya yang sering dibikin
tergantung yang mesen. Cuma kan kalau saya kan, Mas bisa bikin ini nggak? Bisa, wes. Ini Mas apa bikin wipernya ini bisa. Pokoknya asalkan masih dalam lingkup tokusatsu, apapun saya bisa. Soalnya kan memang udah dari dulu mendalaminya kan dari area tokusatsu tok. Jadi untuk detail-detailnya ya udah apalah. Terus kalau untuk yang pengerjaan paling susah dan gampang itu relatif sih Mbak. Jadi kalau gampangnya itu dilihat dari segi detailnya, kayak detail kecil-kecil atau gimana itu kan ya. Kalau emang susah gampang ya sama sih hitungannya, susah iya gampang iya, tergantung kita niat apa enggak. Kalau saya sih yang penting ada niat bikin, nggak kayak ngerengek ih bikin detailnya susah banget terus bikinnya males-malesan, mager-mageran, nggak bakal jadi ya. Tapi kalau saya sendiri lihat gini, oh gambar gini kok susah ya, ya udah tetap aja dibikin, toh ya itu kerjaannya kita sebagai maker, kerjaan saya sebagai maker, jadi kan susah atau gampang tetap di ini. Terus kalau untuk rank harga yang paling murah, paling mahal itu dari selama ini baru ini sih Ultraman ini nyentuh ke 2,3. Jadi kalau dari dulu sih saya nggak pernah mau berani kayak untuk harga 2,5 itu kayak gimana ya? Mungkin untuk maker lain bagi mereka masih standar harga segitu. Cuma kalau untuk saya tuh yang prinsipnya murah yang penting rame, harga segitu tuh kayak untuk masih pandemi ini mikir-mikir mungkin ya kalau customer. Jadi aku kerja pas lagi masa pandemi gini, lagi gali lubang tutup lubang untuk pengeluaran ini kan untuk hobi kan. Jadi mikirnya tuh dengan harga segitu masih ada yang mau apa enggak? Ya ada yang mau, cuma kan nggak semuanya. Makanya kalau saya tuh fokus ke ya udah harga standar tapi kualitasnya saya naikin. Jadi kalau dikatain rugi sih nggak rugi sih kalau untuk saya. Jadi ngeluarin spon beberapa potong untuk detail yang lebih itu bagi saya nggak rugi. Soalnya kan dengan saya kasih detail lebih harga segitu, itu pasti mereka mikir wah udahnya murah, detailnya juga bagus, terus yang nggak ada yang miss. Nah itu apa besok balik ke sana lagi. Nah itu keuntungan buat saya juga. Jadi kan nggak pernah mikir. Nah kalau cuma untuk Ultraman yang ini kemarin tuh harga 2,3 tuh karena ya selain partnya banyak, dia kan Ultraman Netflix kan nggak kayak Ultraman biasanya kan cuma body suit, helm, sepatu sama ini udah kan beres. Kalau Ultraman Netflix itu kan dia bentuknya kayak Iron Man. Jadi per partnya itu ada apa, per badannya itu ada part-partnya, pengeluaran bahannya juga kan banyak. Jadi ya saya tambahin dikit, terus plus dia minta ada lampunya ya jadi saya hargain segitu. Kalau untuk kayak model gini atau OS atau yang lain-lainnya tuh rata-rata kalau saya jarang banget nyentuh harga 2 juta. Biasanya standar 1,8 kayak gitu. Oke. Kostum tersulit yang pernah dibikin apa? Tersulit ya. Oh iya tadi belum diomongin. Tersulit ya untuk sekarang ada sih Kamen Rider Gears. Itu model detailnya tuh kan kayak urat-urat gitu kan. Jadi kayak kalau contoh di yang lagi baru ini kan Black Sun. Kalau Black Sun kan emang bener-bener ototnya itu. Cuma kalau Gears itu walaupun kayak gitu cuma lebih simpel. Jadi kayak di badannya itu kayak ada urat-uratnya, terus ada kayak apa sih? Ya nadi-nadinya itulah, sisik-sisiknya itu kan. Jadi kita mikirnya tuh ini gimana cara bikinnya itu. Terus sama pernah juga bikin Neo Amazon. Itu ada yang pernah pesen part mesin-mesinnya kecil-kecil itu dibikin kayak bener-bener mesin. Yaitu bagi saya juga susah, cuma ya karena udah terbiasa ya udah enjoy aja sih. Sama drive kan di sininya mesin-mesin, belakangnya mesin-mesin itu yang bagi saya part susah karena kecil-kecil ya ngerjainnya manual satu-satu. Cuma kan ya balik lagi ke kerjaan saya sendiri, mau nggak mau ya dihadepin aja. Sampai sekarang terbiasa udah lama-lama. Kalau kostum yang cenderung apa relatif mudah lah dibikin itu apa? Relatif mudah itu biasanya sih ke ini Mbak, apa namanya, Super Sentai. Dia kan helm, tangan, sabuk, sepatu itu juga nanti bikinnya sepatu boots, bukan dari sepatu Sponati. Jadi sepatu bootsnya itu dari kulit mitasi. Itu saya punya makernya sendiri. Jadi sepatu saya lempar ke sana, ya sisanya cuma helm dan tangan dan aksesoris lainnya. Suitnya juga saya punya penjahit sendiri. Udah paling gampang, dan itu juga harganya kan nggak sampai nyentuh 1,5 juga kalau untuk Super Sentai itu. Oke Kak, terima kasih atas semua penjelasannya. Ini kan fokusnya ke cosmaker ya, cosmaker. Nanti kalau untuk profile nanti kita janjian lain hari lagi aja, biar ada alasan main kesini. Tiap hari juga nggak apa-apa. Terus ini Kak,
bisa ini ya promosi dulu untuk buat teman-teman yang pengen pesen kostum, boleh ke Shirosaki Handmade, hubunginya lewat apa gitu. Oh ya, kalau untuk promosi, kalau untuk lewat WA ini IG dulu ya. Untuk IG di sini rizky.shirosaki. Kalau untuk WA yang lebih fast respon sih. Kalau saya IG itu kan jarang juga mainnya. Kalau untuk WA kelihatan enggak? Kalau untuk WA ke sini. Fast respon. Kalau ini 24 jam selalu aktif. Malam pun juga saya layanin karena belum tidur. Jadi bisa lewat Instagram, bisa Yes. lewat WA ya. Kalau untuk Facebook pun bisa. Cuma kan kalau Facebook biasanya ya namanya juga Facebooknya keseharian, kadang ada sih postingnya. Cuma kan kalau untuk tanya-tanya lewat PM juga masih bisa gitu kan ya. Oke. Terakhir Kak, mungkin bisa kasih tips untuk teman-teman cosplayer yang baru ya. Tipsnya ya, kalau untuk cosplayer lebih enak sih kalau menurut saya itu punya kostum sendiri. Jadi walaupun kita mikir bikin kostum susah, cuma kalau untuk bilang susah, kalau emang ada niatan mau belajar pasti bisa. Hitungannya kayak dulu itu kan nggak ada yang namanya YouTube, bukan nggak ada sih, jarang YouTube. Jadi ya untuk tips-tips bikin ininya tuh kan masih jarang, nggak kayak sekarang di YouTube udah ada, teman-teman banyak yang udah bisa. Jadi kalau misal untuk tipsnya tuh bukan main circle juga sih, jadi kayak cobalah cari teman yang bisa buat kayak Mas tolong dong atau ini ajarin bikin ini lah. Kalau misal pada mau bikin armor bisa main ke sini, nanti kan saya ajarin. Kebetulan saya juga kan ada beberapa teman yang main ke sini cuma buat belajar atau kasarannya magang di sini lah, hitungannya kayak bikin nanti kan bisa saya arahin. Jadi untuk tipsnya ya mungkin bikin itu kan enaknya punya sendiri, nggak khawatir kostum rusak nanti ganti apa gimana kan, karena kita bikin sendiri itu kan yang milik kita sendiri. Jadi kan kalau rusak pun ya paling kita benerin sendiri, nggak ganti rugi karena rental ya. Dan enaknya kalau untuk bikin sendiri kayak gini, kayak punya saya, misal bikin udah susah-susah dipakai lomba itu, alhamdulillah kalau misal menang. Kalau udah ini, kalau ini kita ngomongin dari segi cuannya ya, kita bilang segi cuan itu udah bikinnya habisnya misal 1 juta misal itu, kita ikut lomba hadiahnya misal 500, 1 juta, naik, lama-lama kan kita balik modal, dijual pun masih bisa. Nah tipsnya itu jadi kan udah untung ikut lomba, dapat nama, dapat prestasi, kostum punya sendiri, bisa dijual, dapat duit, udah gitu aja. Terakhir yang satu kali aja sih yang tentang untuk teman-teman yang pengen memulai jadi kostum maker. Itu tipsnya gimana? Udah gitu aja. Kalau untuk tips memulai jadi kostum maker, yang pertama yang penting niatnya, terus sama pinter-pinteran untuk manajemen waktu. Terus ya kalau dikatakan kita belum bisa Kak, kita belum ini nih, dicoba dulu. Jadi yang nggak harus, yang namanya jadi kostum maker itu kan nggak harus langsung jualan. Jadi kostum maker itu kan karena kata-katanya kostum maker itu kan kita bikin kostum. Jadi mau itu buat sendiri atau buat dijual itu kan bebas. Jadi asalkan kita ada niat bisa bikin sendiri, belalah maju, kita bangga nih walaupun hasilnya masih pretot-pretot gitu kan. Gak apa-apa lah, yang penting pede. Terus biar ngerasain gimana rasanya tuh kita dikejar deadline. Event mendekati H- berapa hari event kita masih ngerjain, wah kebut-kebutan itu pasti lebih seru ketimbang apa ya kalau misal kita nyewa kan ke orang, nggak apa-apa, nah udah nyewa jauh-jauh hari gitu kan, cuma kan ya cuma kita nungguin terus ambil gitu aja. Nah rasanya gregetnya tuh beda kalau kita bikin sendiri gitu kan, apalagi lebih ngerasa adrenalin kalau untuk tips bagi kostum maker. Kalau udah misal merasa wah kok kerjaanku udah bagus ya, cobalah aku jadi kostum maker untuk dijual ke orang lain. Nah dari situ kan yang tadi awalnya hobi kita cuma bikin-bikin, malah jadi buat tambahan uang kan, lumayan bisa buat jajan-jajan, beli apa khilafan mainan atau apa kan bisa atau. Jadi tipsnya ya yang penting yakin, terus sama pinter manajemen waktu dan manajemen uang, udah itu aja sih.